Baik, langsung saja kita mulai rapatnya. Baik. Saya Jendita Safitri, selaku General Manager akan memulai rapat siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Ibu Dela Arnila selaku manajer pemasaran. Yang saya hormati kepada Ibu Umi Rahmawati selaku manajer keuangan. Yang saya hormati kepada Ibu Reni Indah Lestari selaku manajer produksi. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan rapat untuk membahas mengenai laporan penjualan pada 4 bulan terakhir. Untuk membuka rapat kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Manajer Pemasaran untuk mempresentasikan hasil laporan. Saya di sini akan melaporkan hasil penjualan kita selama 4 bulan terakhir ini yang mengalami penurunan. Menurut analisis pasar yang telah kami lakukan, itu sudah mulai banyak produk-produk yang masuk ke pasaran yang sangat bervariasi dan harganya mulai terjangkau dan lebih ekonomis. Jadi itu mengalahkan produk-produk kita ini, sehingga berkurangnya peminat terhadap produk kita ini. Terima kasih kepada manajer pemasaran. Menurut hasil yang telah disampaikan tadi, banyaknya produk pesaing sehingga menurunkan hasil penjualan kita sekitar 30% dari bulan kemarin. Bagaimana dengan seluruh manajer yang lain yang ingin memberikan solusi? Bagaimana cara mengatasi penurunan penjualan kita untuk pada saat ini yang benar-benar turun drastis 30%? Menurut saya, bagaimana jika kita mengubah pemasangan produk kita agar produk kita lebih menarik lagi dan kita menambahkan keunggulan-keunggulan produk kita itu? Saya setuju dengan saran dari Ibu Umi Rahmawati, karena selama 3 tahun belakangan ini produk kita memiliki kemasan yang kurang menarik. Menurut saya dan kita juga menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita, sehingga mungkin konsumen merasakan kebosanan terhadap produk-produk kita. Saran saya, mungkin kita harus sering mengiklankan produk yang kita produksi. Terus terlebih itu juga kita harus memasangkan iklan di TV, jangan hanya di majalah, radio, ataupun koran. Terima kasih untuk setiap tanggapan dari manajer. Nah, di sini saya akan menanyakan terhadap manajer produksi. Bagaimana dengan pihak yang tadi Anda sebutkan, bahwa Anda akan memberikan suatu penemuan-penemuan baru seperti pengurangan tenaga kerja operasi? Terima kasih. Jadi jika kita lihat dari sebelumnya, dari bedak yang kita produksi sebelumnya itu, kita hanya mengeluarkan produk yang hanya sekedar bedak. Untuk kedepannya, saya akan mengeluarkan keunggulan dari bedak kita, yaitu bedak kita tidak akan hilang jika terkena air atau waterproof. Seperti itu. Lalu, dari produk lipstick kita akan mengeluarkan keunggulan yang lain, yaitu seperti shade-nya diperbanyak. Lalu juga kita akan mengeluarkan lip matte juga. Lalu dari segi maskara juga, maskara kita dari yang sebelumnya itu kurang tahan air. Untuk kedepannya, saya akan mengeluarkan produk dengan waterproof juga. Jadi maskara bedaknya juga akan dikeluarkan dengan produk yang lebih baru, yang tidak akan hilang jika terkena air. Terima kasih. Jika seperti itu, dalam hal keunggulan produk yang akan kita keluarkan lebih bervariatif lagi dan lebih komplit yang lebih diutamakan, saya serahkan semuanya kepada manajer produksi. Namun bagaimana dengan tanggapan manajer pemasaran mengenai iklan yang akan ditampilkan di TV seperti saran dari manajer keuangan dari Ibu Umi Rahmawati? Bagaimana? Terima kasih, saran dari manajer keuangan Ibu Umi Rahmawati itu cukup baik dan saya setuju dengan sarannya. Karena selama ini kita tidak pernah memasarkan produk kita itu lewat televisi. Karena kan televisi itu kita bisa memasarkan produk kita secara nasional dan dikenal masyarakat secara luas, seperti itu. Mohon maaf Ibu General Manager, namun apakah tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya jika untuk memasangkan iklan di TV, sebagaimana dengan jawaban dari Ibu Umi Rahmawati selaku manajer keuangan? Jika kita akan memasang iklan melalui TV, tentu pasti banyak biaya yang harus kita keluarkan. Maka dari itu, keunggulan serta kemasan yang menarik harus benar-benar kita lakukan agar tidak sia-sia.
dalam pemasangan iklan di TV, dan juga harga bisa kita naikkan sebesar 5% sehingga produk bisa diterima kembali oleh konsumen. Saya setuju saran dari Ibu Umi Rahmawati. Saya di sini akan berusaha untuk mendesain ulang produk-produk kita sehingga kemasannya menjadi lebih menarik lagi, dan juga saya akan berusaha untuk menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Selain dari saran-saran yang telah kalian sampaikan kepada saya, menurut saya setelah kita amati dari awal produk yang kita akan luncurkan, produk kita ini lebih memfokuskan kepada wanita-wanita dewasa saja untuk dikonsumsinya. Dan bagaimana jika menurut saya kalau kita memberikan solusi yang lebih baru lagi, seperti membuat produk baru untuk kalangan remaja? Ya, saya punya ide. Bagaimana kalau kita meluncurkan suatu produk baru yang dikhususkan untuk kalangan remaja saja? Nanti kita membuat produk itu dengan bahan-bahan yang alami yang memang cocok untuk kulit-kulit di kalangan remaja. Bagaimana? Mohon maaf ya Bu, saya potong. Bukankah dengan keuangan kondisi kita yang sedang menurun saat ini tidak mudah untuk mewujudkan inovasi yang Ibu inginkan tadi? Karena mengingat dengan bahan-bahan alami itu susah ya Bu dicarinya, dan juga mahal pasti harganya. Bukankah itu akan mempengaruhi harga jualnya? Tapi saya setuju dengan pendapat Ibu Reni Indah Lestari, dan juga ya jangan lupa itu target pemasaran. Karena target pemasaran kita itu kalangan remaja, jangan lupa kita mematokkan harga itu sesuai dengan kantong mereka. Kemudian dengan harga yang sangat ekonomis dan sangat terjangkau, tapi tidak menghilangkan kualitas produk tersebut. Baiklah, kalau itu kesepakatan dari kita semua untuk memproduksi produk untuk remaja. Itu menjadi tugas Ibu Reni Indah Lestari selaku manajer produksi untuk memberikan suatu produk yang baru lagi, dan tentunya pasti untuk produk dari hasil sendiri. Bahan harus lebih ringan ya. Baiklah Ibu, saya akan berusaha untuk membuat suatu produk yang untuk kalangan remaja dengan bahan yang alami juga, tetapi dengan harga yang terjangkau juga. Saya akan membahas lagi tentang dari segi pemasaran. Seperti yang sudah kita ketahui, pemasarannya juga kita kurang berikan inovasi juga. Saya ingin memberikan bagaimana kalau kita mengadakan suatu pemasaran seperti kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat lain seperti itu. Maaf Ibu, menurut saya untuk mengunjungi tempat-tempat seperti itu, apakah itu tidak sulit? Bukankah lebih baik kita mengiklankan saja di TV seperti itu? Tapi saya setuju dengan pendapat Ibu General Manager, karena selain kita mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk promosi saja, kita juga bisa memberikan solusi kepada mereka calon produsen kita tentang bagaimana menggunakan produk itu yang baik. Memilih produk yang baik sehingga meminimkan dampak-dampak negatif atas kosmetik yang mereka gunakan. Sehingga di sini memunculkan ketertarikan mereka pada kosmetik kita. Jadi di sini kita bisa mulai memperkenalkan produk baru kita itu yang kita peruntukkan untuk para remaja. Baik, kalau seperti itu saya setuju. Kita bisa memulai memperkenalkan produk kita dengan cara mempromosikannya di mall untuk produk kita yang lama. Dan mengenai produk kita yang baru yang ditargetkan untuk para remaja, kita bisa mulai mengunjungi ke sekolah-sekolah ataupun universitas-universitas yang berada di daerah-daerah sekitaran situ, sehingga produk terbaru kita bisa dikenal lagi oleh publik. Sebab itu saya menyarankan untuk mensosialisasikan kepada daerah-daerah supaya produk kita tuh lebih dikenal lagi. Selain itu juga lebih mendekatkan lagi produk kita kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih nyaman dengan memakai produk kita ini. Baik, kalau begitu sebagai kesimpulan dari rapat kami, saya ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari rapat kita hari ini. Tugas pertama kepada Ibu Reni Indah Lestari selaku manajer produksi yaitu membuat kemasan produk menjadi lebih menarik dan memberikan tambahan keunggulan dengan harga terjangkau pastinya. Tugas kedua kepada Ibu Dela Arhila selaku manajer pemasaran yaitu memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemasaran produk tersebut dan juga mempersiapkan tempat-tempat yang akan kita kunjungi untuk mempromosikan produk, khususnya sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk memperkenalkan produk baru kita. Kepada Ibu Mi Rahmawati selaku manajer keuangan agar mengurangi dana-dana yang akan kita keluarkan hasilnya. Dimohonkan kepada seluruh manajer dapat bekerja sama dan saling ketergantungan agar masalah penurunan pemasaran produk dapat kita atasi. Dan rencana yang telah kita bahas dengan membuat inovasi yang baru dapat berjalan dengan lancar.
Terima kasih kepada Ibu Pimpinan dan para manajer sekalian yang telah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Gita Safitri selaku General Manager. Puji syukur, marilah kita panjatkan. Udah nggak apa-apa ya. Panjatkan dong. Yang saya hormati kepada Ibu Mar. Ya. Yang saya hormati kepada Ibu Dela Arnila selaku manajer pemasaran sekaligus. Ini kan disuruh aku dari tadi ya. Yaudah. Ya Allah, ini udah habis banget. Saya setuju dengan saran dari Ibu Umi Rahmawati karena selama 3 tahun belakangan ini produk kita Mungkin kita sering mengiklankan produk kita yang terlebih itu juga kita harus memasangkan iklan di TV dan juga banyak. Tapi saya setuju dengan pendapat Ibu General Manager karena selain kita mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk proposal saja, proposal.